bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau cerita sedikit masalah. Saya sedang mempunyai masalah. Oh gitu, oke. Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak Francisca ini dari Tata Busana 2 atau 3 ya Mbak? Saya dari kelas Tata Busana 2 Bu. Oh Tata Busana 2 ya, oke Mbak Francisca. Oke, saya tuh wajahnya agak lupa gitu loh. Iya. Oke, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling apa belum? Sudah Bu, sudah pernah melakukan konseling. Oke, sudah ya, berarti sudah paham mengenai konseling itu apa ya? Sekilas tentang pemberian bantuan kepada peserta didik untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Oke, ini nanti kita mulai konseling, waktunya kira-kira 20 menit. Gimana Mbak Frans? Iya Bu, 20 menit kayaknya cukup Bu. Oke, kita sepakati waktunya 20 menit ya. Iya. Silakan, sebelumnya kita rileks dulu ya Mbak, duduknya dibuat santai dulu senyaman mungkin. Ya. Kalau sudah Mbak Frans, kalau sudah tenang silakan bisa disampaikan apa yang menjadi yang membuat Mbak Francisca ini kepikiran atau kurang tenang atau nggak nyaman. Silakan bisa Jadi Bu, saya kan ini sudah kelas 3 SMK ya Bu, sudah mau lulus. Untuk saya jadi ini bingung mau melanjutkan studi untuk kemana Bu. Karena saya kan dari kelas 2 Tata Busana ya Bu. Kalau kelas 2 Tata Busana kan biasanya itu pekerjaannya untuk selanjutnya kan bisa kayak desainer, terusan penjahit, terus mempunyai kayak butik gitu, butik besar yang berkembang. Nah itu saya itu pengen jadi kayak desainer, terusan mempunyai butik yang besar, sukses gitu. Tapi di keluarga saya itu Bu, orang tua saya itu menginginkan saya untuk masuk ke polisi Bu. Karena salah satu dari keluarga saya, saudara saya, yaitu lebih tepatnya om saya itu adalah seorang polisi. Nah, karena itu saya disuruh orang tua saya untuk mengikuti jalur om saya itu untuk menjadi polisi. Nah, padahal kan saya sekolahnya di SMK dengan Tata Busana kan Bu. Nah, itu yang membuat saya itu merasa bingung begitu. Oke, sebelumnya sebelum Mbak Francisca tadi yang sudah disampaikan ya, apa sudah berbicara dengan orang tua terkait keinginan Mbak Frans untuk melanjutkan studi di bidang apa? Sebelumnya saya belum pernah cerita kepada orang tua tentang untuk melanjutkan studi saya ke mana gitu. Tapi kemarin itu orang tua saya tiba-tiba bilang begitu, kamu kan sudah kelas 3 SMK ini, nah itu kan om ada yang jadi polisi, nah apa enggak lebih baiknya kamu jadi polisi aja gitu. Sebelumnya saya boleh tanya nggak, Mbak Francisca ini pengen jadi apa tadi ya, kayak desainer atau penjahit, itu alasannya apa? Selain alasan Mbak Francisca itu berasal dari jurusan busana waktu di SMK, ada apa ya, semacam kayak motivasi lain untuk membuat butik itu apa? Selain tadi ya, dari jurusan tadi ya? Iya, saya kan masuk di SMK Tata Busana ini kan karena saya memang memiliki hobi ya Bu, hobi senang dengan merajut, desainer ya. Terus ingin rencana itu membuat sebuah butik itu yang kayak yang butik-butik luar begitu, yang bagus-bagus begitu Bu. Jadi saya suka dengan tata busana begitu, tentang desainer ya. Kira-kira kalau
misal ya kalau nanti Mbak Francisca berbicara atau berbicara dengan orang tua yang misalnya minta izin sama orang tua, kira-kira tanggapan dari orang tua apa? Sebelum Mbak Francisca mengetahuinya, kan tadi katanya saya sudah disuruh ke polisi, tapi kan dari orang tua kan belum tahu kalau Mbak Francisca pengen ke ke di sana tadi ya buat butik dan lain-lain. Kira-kira dari pemahaman Mbak Francisca itu kira-kira orang tua mengizinkan atau tidak, atau tetap harus ke polisi gitu? Kalau masalah itu saya belum bisa mengira-ngira ya Bu, soalnya kan itu belum saya belum, ketika orang tua menyuruh saya untuk masuk ke polisi itu saya diam Bu, belum merespon beliau ya. Jadi saya ya hanya terdiam dan merenungi, kok saya disuruh ke polisi sih, padahal kan saya sekolahnya di SMK Tata Busana gitu. Oke, jadi saya dimasukkan sedikit ya Mbak tentang tadi setelah ini, karena kan ini Mbak Francisca kan bingung ya. Setelah ini silakan Mbak Francisca menemui orang tua dan berbicara dengan baik-baik, menyampaikan apa yang menjadi keinginan Mbak Francisca setelah lulus dari SMK Tata Busana ini ya. Sampaikan dengan baik apa yang menjadi keinginan Mbak. Misal tadi Mbak hobinya kayak suka mendesain atau menjahit atau ingin punya konveksi, nanti mendirikan butik, silakan nanti Mbak Francisca bisa menyampaikan dengan orang tuanya apa yang menjadi keinginan Mbak, dan disesuaikan karena memang dari SMK sendiri kan Mbak kan dari Tata Busana. Berarti nanti saya harus bilang kepada orang tua begitu. Ya. Lalu selain itu Mbak Francisca tahu atau enggak kira-kira orang tua Mbak itu menginginkan Mbak setelah lulus SMK itu apa selain jadi polisi? Boleh kuliah kira-kira atau langsung ke sekolah kepolisian, kalau usaha? Setahu saya sih Bu ya, itu kemarin kan cuma bicara begitu, bilang begitu pada saya untuk mengarahkan saya ke masuk ke polisi itu. Nah, tapi kurang tahu kalau orang tua saya mau mengarahkan saya kemana lagi, kurang tahu. Oke. Jadi setelah tadi proses konseling ya dari awal sampai akhir ini tadi, kesimpulan yang Mbak Francisca dapatkan ini seperti apa? Ya. Setelah proses konseling ini, tadi kan saya sudah menceritakan ya untuk masalah saya, terusan kebingungan saya, dan Ibu sudah memberi respon dari untuk bagaimana saya selanjutnya untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang untuk pekerjaan itu. Nah, saya habis ini akan mengkomunikasikan permasalahan yang tadi saya konselingkan kepada Ibu, kepada orang tua. Oke, kalau gitu saya rasa Mbak Francisca sudah paham mengenai tadi yang kita komunikasikan ya Mbak, setelah ini mau melakukan apa. Kira-kira ada yang lain Mbak selain dari permasalahan tadi? Mungkin sudah begitu cukup Bu, tapi saya ingin untuk itu Bu, melanjutkan ada konseling tahap kedua untuk nanti. Oke, baik Mbak, silakan. Nanti kalau itu kan saya sudah mengkomunikasikan dengan orang tua, dan nanti orang tua saya bilangnya bagaimana, terus saya boleh kesini lagi. Kesini lagi bisa begitu ya Bu. Saya kalau sebenarnya bisa WA saya terlebih dahulu ya Mbak. Ini nama saya kan? Iya, sudah punya. Nanti bisa kita atur jadwal untuk bertemu lagi seperti ini. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati ya Mbak.